Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Setrika Uap Solo. Pada video kali ini kita membuat video bagaimana proses pencucian karpet, mulai dari proses mau cuci, proses pengeringan, sampai dengan proses packing. Yaitu sebelum karpet itu dilakukan pencucian, terlebih dahulu kita lakukan proses perontokan debu, yaitu proses awal karpet kita balik, kita lakukan proses perontokan debu seperti yang ada di video, yaitu fungsinya untuk menjatuhkan debu-debu yang ada di permukaan karpet. Dengan proses perontokan debu itu kita harapkan debu-debu yang ada di permukaan karpet itu bisa rontok semua, sehingga selanjutnya dalam proses pencucian nanti bisa benar-benar bersih maksimal. Karpet itu sudah tidak ada kotoran atau debu-debu yang ada di permukaan karpet atau di bawah bulu-bulu karpet itu sendiri. Setelah dirasa semua permukaan sudah kita lakukan proses perontokan debu, selanjutnya yaitu kita lakukan proses yang ada di video ini adalah proses sampo, yaitu pemberian sampo karpet, dan kita lakukan pencucian atau penyikatan karpet pada permukaan karpet yang bagian bawah. Untuk langkah yang pertama yaitu kita lakukan proses penyikatan untuk bagian bawah di permukaan karpet itu. Ya, kita lakukan seperti yang ada di video ini. Kita harapkan sampo benar-benar bisa merata di seluruh permukaan karpet. Ya, selanjutnya kita lakukan penyikatan karpet yang ada di bagian permukaan karpet bagian bawah. Ya, seperti ini kita lakukan proses penyikatan. Nah, proses penyikatan itu sendiri kita lakukan berulang-ulang kali, yaitu kita lakukan secara vertikal, horizontal, dan berulang-ulang kali. Kita harapkan untuk permukaan karpet bisa benar-benar bersih. Selanjutnya kita lakukan proses pembilasan, yaitu untuk menghilangkan busa-busa sampo yang ada di karpet tadi setelah proses penyikatan. Ya, untuk selanjutnya yaitu setelah kita lakukan proses penyikatan bagian bawah tadi, karpet kita balik. Selanjutnya untuk permukaan atas kita lakukan pemberian sampo karpet, dan selanjutnya kita sikat menggunakan mesin khusus buat cuci karpet. Ya, sama untuk proses setelah kita lakukan penyikatan, selanjutnya kita lakukan proses pembilasan. Dan untuk proses penyikatan atau proses pembilasan kita lakukan 2 kali proses penyikatan. Untuk bagian atas ini kita lakukan penyikatan 2 kali. Kita harapkan untuk hasil cuci karpet benar-benar bisa bersih. Pertama, untuk yang kedua, bulu-bulu yang ada di karpet atau bulu karpet kita harapkan bisa keluar lagi atau berdiri lagi. Ya, karena karpet itu kalau sudah kondisi kotor memang
bulu karpet itu cenderung tidur atau kempes. Nah, dengan proses pencucian ini, dengan proses berulang-ulang kali, kita harapkan kotorannya bisa keluar semua, dan kita harapkan bulu-bulu karpet bisa timbul lagi atau berdiri lagi. Nah, ini udah kelihatan cerah lagi. Setelah kita lakukan proses pembilasan, selanjutnya karpet kita gulung, dan nanti kita lakukan proses spinner. Untuk di Solo Clean Home Cleaning sendiri, untuk proses spinner kita memakai mesin jet spinner yang seperti ini ya. Mesin besar ini atau mesin yang seperti rudal ini adalah fungsinya untuk proses spin atau pemerasan karpet, sehingga karpet yang keluar dari mesin ini sudah tidak ada kandungan air, atau kandungan air sudah tinggal sekitar 5%. Dan ini adalah proses penjemuran. Biasanya proses penjemuran kita lakukan 1-2 hari, sudah kering sempurna. Setelah itu masuk di proses mau packing ya. Sebelum karpet kita packing, yang terlebih dahulu kita lakukan proses penvakuman, yaitu untuk mengangkat kotoran-kotoran yang tersisa yang ada di permukaan karpet. Setelah kita lakukan vakum, masih ada kotoran seperti rambut atau itu, kita lakukan manual menggunakan sikat. Setelah itu kita lakukan penyemprotan parfum, selanjutnya kita gulung seperti ini, lalu kita masukkan di packing plastik. Ya, demikianlah proses pencucian karpet mulai dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.